Ya, salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita lihat salah satu video yang mengatasnamakan diri adalah seorang apologetik Kristen. Dan di dalam video ini mari kita lihat beberapa hal yang akan dia sampaikan dan kita akan bahas. Sebentar ya, ini ada bilang di suatu negara ya, negara Eropa ini kan rata-rata mengizinkan LGBT dan kumpul kebo, bahkan ada kontrak kumpul kebo itu ada kontraknya ya. Apakah itu ada yang dirugikan ketika ada yang jadi LGBT itu? Apakah ada yang dirugikan ketika tetangga Anda LGBT atau kumpul kebo? Ada nggak yang dirugikan? Tapi kalau Anda jadi Islam, ada nggak yang dirugikan? Banyak. Ketika Anda jadi Islam, yang dirugikan itu yang bukan Islam. Karena memang Islam ini bangsa dan biadab. Puasa saja bikin susah kita, ya kan? Kamu nggak makan aja, bikin susah kita yang makan, gitu loh. Kita disuruh nggak makan juga, kan bangsat biadab. Tapi coba kalau tetanggamu LGBT, kamu rugi nggak? Enggak. Tapi dari dulu saya itu kalau lagi bulan puasa itu adalah bulan-bulan yang paling tidak nyaman. Apalagi kalau deket-deket Idul Fitri, karena mau dung dung breng, Sarimi pergi ke pasar, dung breng, Allahu Akbar. Wah itu tuh udah paling mengerikan itu, horor itu. Serius, itu horor banget ya. Gue nggak berani ngomong tak kayak MKC dilaporin lagi. Gue kasih sayembara, gue udah bikin videonya, cuman kok nanti dikira saya sombong lagi ya kan. Saya udah bikin videonya tantangan loh, ini sama si Nandar, sama Amir Al-Qodri, sama Nick Christian. Yang bisa laporin gue ke polisi, gue kasih uang loh. Gue kasih uang. Yang bisa laporin gue ke polisi penistaan agama, nih gue nih Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang, yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih lu 1 laporan 1 juta, maksimum 5 laporan. Nah, supaya jangan bilang gua ngibul kan. Jadi kan 5 juta. Bahkan 3 kan kasih 5 nih di wilayah Polres yang berbeda, ya. Saya kasih 1 laporan 1 juta, jadi 5 laporan 5 juta. Gua kasih lo, ya. Ya, tinggal email ke hagios.eu@gmail.com. Oke, kita sudah melihat video tadi bahwa seorang apologetik ini yang mengatasnamakan dirinya adalah seorang Nabi ke-26. Dan kalau kita lihat, dia mengatasnamakan dirinya adalah seorang Kristen. Tapi menurut saya dia bukan seorang Kristen. Karena seorang apologetik Kristen itu kan bukan berbicara demikian. Seorang apologetik Kristen, kalau kita lihat ayatnya di dalam 1 Petrus 3 ayat 15, itu dengan jelas mengatakan mempertanggungjawabkan, siap sedia mempertanggungjawabkan apa yang kita percayai. Ini berarti bahwa sebenarnya seorang apologetik Kristen itu menjelaskan tentang kesalahpahaman terhadap iman Kristen. Dan bukan juga dengan cara-cara menghina agama lain atau dengan cara mengatakan kata-kata yang kasar, yang kotor, yang tidak berkenan di hadapan manusia, bahkan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita lihat Paul Zhang ini di dalam video tadi, dia mengatakan kalau ada orang yang berani melaporkan dia karena menistakan agama, dia akan membayar uang 1 juta. Sebenarnya bukan soal tentang uang, tapi soal dengan permintaanmu. Dan permintaanmu sekarang terjawab. Ingat bahwa kalau kamu meminta seperti itu, seakan-akan menurut saya Paul Zhang ini memuji Tuhan. Dan akhirnya terkabullah permintaannya. Permintaan yang baik, dan itulah yang dikabulkan oleh Tuhan. Permintaanmu yang kamu nantikan sudah terjawab saatnya. Dan menurut saya, kalau seandainya di dalam video ini dan ada kata-kata yang menurut undang-undang dan Paul Zhang ini menyalahi aturan, silahkan diadili,
seadil-adilnya. Dan kalau memang mau dipenjarakan, silahkan dipenjarakan. Supaya itu merupakan pendidikan. Supaya membina orang untuk bisa menggunakan media sosial dengan baik dan bertanggung jawab. Dan menurut saya, kalau seandainya Paul Sang juga ditangkap, diadili dengan hukum menistakan agama, maka saya juga meminta supaya YouTuber yang lain atau orang-orang tertentu, individu-individu tertentu yang menistakan agama Kristen itu pun harus ditangkap. Bahkan ada juga yang sudah dilaporkan. Silahkan dieksekusi seadil-adilnya. Jadi bukan berat sebelah. Bukan karena mayoritas atau minoritas. Bukan karena ini lebih hebat dan ini tidak hebat. Tapi mari menggunakan undang-undang ini sesuai dan seadil-adilnya, dan supaya masyarakat itu bisa juga terdidik dan terbina dengan baik sesuai dengan undang-undang. Karena kalau seandainya ini berat sebelah, Paul Sang dilaporkan dan ditangkap, dan jika ada orang yang menggunakan media sosial untuk menghina, menjelekkan agama lain, itu tidak ditangkap, maka ini adalah sesuatu hal yang tidak baik dan merupakan tidak mendidik masyarakat. Maka itu, kalau pemerintah mau menangkap, saya juga meminta, di dalam video ini saya meminta supaya orang-orang yang menistakan agama Kristen pun harus ditangkap dan diadili. Dan biarlah semuanya berjalan seturut dan sekehendak dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, dan biarlah Paul Sang mendapat ganjaran jika kedapatan menistakan agama, ataupun permintaan yang selama ini dia minta biarlah terjawab, dan biarlah apa yang dia minta bisa dia bertanggung jawab atas hal itu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Paul Sang dan selamat menjalani proses dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, dan selamat juga bagi Anda yang meminta dan permintaanmu sudah terjawab. Kiranya apa yang kau janjikan juga bisa kamu berikan seadil-adilnya. Jangan curang, jangan berbohong, tapi pertanggungjawabkan apa yang kamu omongkan. Karena ini berkaitan dengan integritasmu. Apakah memang kamu mau membayar sesuai dengan permintaanmu? Kita lihat saja nanti. Tapi ingat, bagi orang Kristen yang mengatasnamakan Kristen, kita tidak meminta untuk dilaporkan. Kita meminta supaya banyak orang mendengar tentang Injil Kristus dan mendengar kabar baik bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada yang lain. Yesus sudah menjanjikan keselamatan itu. Setiap orang yang percaya tidak mengalami kebinasaan. Bahkan Yesus berkata, "Aku naik untuk menyediakan rumah-rumah bagi saudara." Dan setiap orang yang percaya kepadanya, sudah ada tempat bagi orang yang mau datang kepadanya dan mengikutnya. Sudah ada rumah, sudah ada tempat, dan kamu pasti selamat. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk hidup benar dan mempertanggungjawab iman kita, bahwa iman kita bukan iman yang biasa-biasa saja, tapi iman kita adalah iman yang bertumbuh, berkembang sesuai dengan ajaran Kristus dan bermanfaat bagi bangsa ini, bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.